Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Hildan dengan NIM A11 2022 14014. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang scene builder dan juga scene builder menggunakan aplikasi Java dan juga menggunakan database-nya. Yang pertama-tama kita buat ini fxml-nya. Saya membuat 3, yaitu ada register, login, dan juga login verifikasi. Nah, yang pertama kita kasih ini yaitu pen. Kita cari di sini atribut-atributnya, kita bebas mau nyari apa. Yang pertama saya ini mencari pen dan mengisi ID-nya register pen. Kemudian ini ada text field, saya kasih ID first name text field, kemudian last name text field, kemudian username dengan ID username text field, password dengan password field. Dan juga ini ada confirm password field. Kemudian ini ada teks, saya kasih ID label, kemudian di sini ada button dengan ID confirm button, dan saya kasih action yaitu confirm button on action. Dan di sini ada cancel button dan on actionnya cancel button on action. Kemudian yang kedua saya membuat username. Buat seperti tadi, pennya saya kasih login form, kemudian username-nya saya kasih username text field, kemudian passwordnya saya kasih password field, register buttonnya saya kasih register button, dan on actionnya register button on action. Kemudian login saya kasih ID login button, dan on actionnya login button on action. Dan yang ketiga ada ini teks dan juga button. Teksnya saya kasih ID label teks 1, dan buttonnya saya kasih ID OK button, dan on actionnya on switch login. Nah, kalau sudah membuat 3 ini, lalu kita save as saja, lalu pilih dimana kita nge-save-nya, tapi saya sarankan di dalam project kita, itu misalnya ini di src, lalu kita save di dalam src-nya. Kemudian kalau sudah, nanti otomatis masuk ke dalam sini src-nya. Nah, kemudian kita membuat database terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat database-nya yang berisi ada ID user akun, primary key-nya, kemudian ada first name, last name, username, dan juga password. Jenis ID usernya yaitu integer, first name-nya varchar, last name-nya varchar, username-nya varchar, dan juga passwordnya varchar. Kemudian kita masuk ke dalam VS Code-nya. Yang pertama kita import dulu di reference library. Kita import, cari open JFX, JavaFX-nya, lalu library, kita Ctrl A atau pilih semua, lalu select library.
Kita tunggu sampai selesai. Jika sudah, maka kita tambahkan lagi, ganti yang MySQL connection atau MySQL connector. Nah, jika sudah, kita tambahkan launch.json. Jika belum ada, di run terus add configuration, klik aja, kemudian kita isi ini vmark. Nah, ini vmark, terus ini c user premise open JFX. Ini adalah kita dapat dari dimana lokasi JFX nya tadi. Nah, ini Java FX nya library. Nah, ini kita copy, lalu kita masukkan ke sini. Nah, jika sudah, lalu kita membuat file seperti ini. Saya tadi sudah sedikit coding dan saya copy paste saja supaya tidak kelamaan dan juga mengantisipasi agar tidak error. Di sini ada app.java. Kita copy paste di app.java. Terus kita membuat file lagi, yaitu login controller.java. Nanti setelah saya copy paste, saya akan jelaskan sedikit-sedikit.
Nah, ini database connection untuk mengkonekkan dengan database kita. Itu database saya yang tadi saya buat, yaitu VBO 02. Nah, login controller bisa, login verif controller sudah bisa. Nah, saya tadi yang pertama kita buat database connection dulu untuk mengkonekkan program kode ini dengan database kita. Kemudian kita buat login controllernya dengan memasukkan ID dari XML tadi yang telah kita buat. Yang login controller kita ada button, cancel button, label login message label, dan lain-lain. Kemudian memasukkan actionnya tadi, yaitu login button action, kemudian username text field, password field, kemudian cancel button on actionnya, terus masukkan public void validate login, lalu menggunakan database, lalu ini mengkonekkan dengan fxml kita yang tadi saya buat. Nanti tinggal di pause saja videonya. Nah, ini terus saya masukkan register button on actionnya dan memasukkan register fxml. Kemudian login verif controller Java. Nah, ini sebetulnya import nggak usah diketik manual terlebih dahulu, bisa dengan cara ini ngetik manual yang di bawah ini. Begitu juga dengan yang tadi ya. Ini fxml private pen, memasukkan ID-nya tadi. Kemudian ini kita masukkan berhasil loginnya, terus masukkan lagi on switch loginnya dan memasukkan login fxml ya. Terus membuat register controller, memasukkan ID-nya seperti yang tadi, kemudian memasukkan cancel button on actionnya, kemudian mengkonekkan dengan database dan memasukkan username, password, confirm password, first name, dan juga last name. Nah, ini string query insert into
pengguna. Nah, pengguna ini adalah nama dari tabel yang ada di database kita. Nah, ini username, password, first name, last name ini juga yang ada di database kita. Ini first name, last name, username, password. Nah, ini ID user tidak ikut. Nanti videonya tinggal di pause saja. Nah, ini kemudian private void load login scene itu di XML loader login.fxml. Nah, jika ketiga ini sudah, lalu add app di Java nya public class app extend application. Jangan lupa ditambahi extend application. Sebelumnya cuma public class app aja. Nah, kemudian public void start state primary stage throw action. Kemudian fxml loadernya login fxml primary. Nah, seperti itu aja. Lalu kita coba run. Nah, kalau di run seperti ini, kita harus register dulu. Kita coba nama saya sendiri, username Ari, password Ari, Ari. Nah, di sini tadi ketika registrasi berhasil, maka akan keluar registrasi berhasil. Kita masukkan Ari. Nah, login berhasil. Ketika registrasi berhasil, di database seharusnya sudah ke input. Nah, sudah ke input, ada tadi Ari, nama trialnya Intan, username-nya Ari, passwordnya Ari. Kalau kita gunakan, nah nanti akan invalid username on password. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika penjelasannya kurang baik. Nanti tinggal videonya di pause aja biar bisa jelas ya. Mohon maaf, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.